Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim. Insyaallah lanjutan bahasan di pertemuan sebelumnya, masih di bagian hukum-hukum, yang mana pada saat ini sampai di masalah wa yaftaqirul qasim, membutuhkan orang yang membagi. Karena dalam hukum perebutan atau perdebatan bagian, ya, ada pembagi, setiap bagian ada yang harus membagikan, yang disebut dengan qasim. Qasim itu yang membagi. Contoh, ada 2 atau 3 orang berhak terhadap suatu barang, suatu benda, ya, masing-masing menginginkan sama, maka harus dipisah-pisah dan dibagikan oleh qasim tadi, ya. Tidak boleh ini bagian saya, ini bagian saya. Jadi harus dibagi rata seadil-adilnya, ya. Contoh seperti seseorang bekerja menghasilkan padi, ya, gitu kan. Bekerjanya bareng, ya. Digarap bareng dan sebagainya, kerjasama. Hasil padi ada 8 karung, yang kerja ada 4 orang. Porsi kerjanya sama, berarti 8 karung itu harus dibagi terhadap 4 orang tadi. Dan 4 orang, ya, pasti memilih-milih, wah saya pinginnya yang itu tuh, karung yang gede-gede tuh, gitu kan. Sama karungnya udah persis, gitu kan, tapi udah punya pikiran, karungnya gede-gede tuh, yang itu, ya. Itu pasti ada keinginan seperti itu. Ataupun padinya sama, ditimbang, karungnya sama, timbangannya sama, masing-masing 1 kintal, ya. Masing-masing 1 kintal, ditimbang, ini 1 kintal, 1 kintal, 1 kintal. Tapi yang menimbang itu tahu, yang memasukkan padi ke dalam karung tahu, mana nih padi yang bagus, yang banyak padinya, mana padi yang banyak gabah kan padi mah, yang banyak huutnya, hut badagnya, gitu. Yang banyak padi yang kosongnya, gitu kan. Tahu, pas saya kayaknya pingin yang bagian itu tuh. Tentu menginginkan semuanya, ya. Ketika perebutan tadi, maka dibutuhkan qasim. Qasim itu tadi yang membagi secara adil, ya. Berarti pemisah dari 4 tadi, panggil 1 orang qasim, atau qasim itu yang memang ada aturannya, ya. Siapa yang berhak membagi, udah dibagi, ini 2 karung, ini 2 karung, ini 2 karung. Kalau pakai karung, kalau pakai timbangan, ini 1 kintal, 1 kintal, 1 kintal, 1 kintal. Tar dulu, ya. Kalau masing-masing ingin semua, ini kan gak adil. Berarti nanti harus dijalankan, ada cara-caranya. Ketika rebutan tadi, atau 2 orang adik kakak sama-sama laki-laki, ya. Saya pinginnya tanah yang ini sama pingin tanah yang ini. Wah, gontok-gontokan, gitu kan. Rebutan, ya. Rebutan. Ini pun sama, dibutuhkan qasim atau yang membagi, ya, yang membagi. Ini kalau perselisihan. Kalau umpama saling ridho, tidak butuh qasim, ya. Atau qasim tetap ada, tapi tidak dibutuhkan syarat-syarat untuk qasim. Kalau masing-masing ridho, ya, masing-masing ridho. Gak apa-apa, saya ridho yang ini, ya. Walaupun qasimnya tidak sesuai syarat, yang membaginya tidak sesuai persyaratan, tetap boleh kalau saling ridho. Tapi kalau tidak saling ridho, perdebatan, maka yang membagi pun ada ketentuannya. Siapa yang berhak membagikan? Wa yaftaqirul qasim. Nah, sekarang yang membagikan, yang berhak membagikan 1 barang, 2 barang, 3 barang dan lainnya, ila sabati syara'id, membutuhkan 7 syarat. Jadi orang yang membagi sebagai penengah, dan ini ketentuannya ada 7 syarat, Pak. Gak boleh yang membagi tuh. Yang membagi yang tua itu, yang paling tua. Ya bisa saja yang paling tua udah kong kali kong. Ini 2 juta, gitu kan. Bisa saja tidak yang tua tadi. Ya udah tuh, Ustad Asep aja, Ustad Asep yang bagi. Siapa tahu datang ke saya, Ustad, wayahnya nih, ya, 2 juta, bagian saya yang itu tuh. Bisa saja seperti itu. Maka ada ketentuannya. 7 syarat tadi, ya. 1, al-Islam, orang yang membagi, ya, harus orang Islam.
Yang kedua wal bulugu, balig, ya bukan anak kecil, sudah balig. Wal aqlu, berakal. Wal huriyatu, yang keempat merdeka. Wa dzukuriyatu, laki-laki, itu bukan perempuan, ya. Yang menjadi pembagi itu bukan perempuan, laki-laki di sini. Wa dzukuriyatu, laki-laki. Wal adalatu, adil, ya. Jadi wa dzukuriyatu itu laki-laki. Kalau ridho semua, yang membagi perempuan pun boleh kalau ridho. Tapi kalau perdebatan tadi, sengit perdebatan antara adik dan kakak, sama-sama laki-lakinya atau sama-sama perempuannya, bagiannya sama, gitu kan. Ini harus laki-laki. Wal adalatu, yang keenam itu adil. Nah, ini yang susah itu adil, ya. Adil. Karena nanti ketentuan adil itu ada syarat-syaratnya nanti di depan, ya. Walil alal adalah khamsu syara'id. Nanti di depan juga ketemu, tapi sekarang harus dibahas dulu takut lupa. Untuk adil itu ada 5 ketentuan. Disebut orang adil itu ada 5 ketentuan. 1, ayyakuna mujtaniban lil kabair, tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah mabuk-mabukan. 1. Itu yang pertama. Ghairu musirin alal qalil. Yang kedua, walaupun belum pernah melakukan dosa besar, juga bukan orang yang sering melakukan dosa kecil. Kalau sering melakukan dosa kecil, nah, sering banget nih bohong, nah itu sama, ya. Sering banget nih melakukan dosa-dosa kecil. Meskipun dosa kecil, kalau sering berarti bukan adil itu, ya. Bukan adil. Kalau orang yang meninggalkan sholat kan dosa gede, ya, dosa besar itu. Ya, orang yang tidak sholat itu termasuk tidak adil. Orang yang tidak sholat. Minas shaghair, salimul harirah. Karakternya bagus, ya, karakternya bagus, ucapannya bagus. Ma'murul ghadbi muwafidun ala murati mithlihi. Ketika marah pun dia belum pernah kelepasan tangan sampai mukul, sampai nendang dan sebagainya. Berarti karakternya bagus, itu baru disebut adil. Yang kelima, yang terakhir disebut adil itu muhafadzun ala murati mislihi. Dia menjaga muruah, martabat kedudukannya, martabat sebagai dia. Kalau dia sebagai tokoh tadi, sebagai orang adil, yang merusak martabat itu dihindari. Berarti yang tukang nyawer masih itu berarti belum adil, karena tidak menjaga muruah, gitu kan. Tidak menjaga harga diri, tidak menjaga martabat. Itu tidak boleh. Tidak boleh menjadi qasim tadi, karena tidak adil, ya. Tidak adil. Adil itu tadi yang belum pernah melakukan dosa besar, yang tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Kalau hanya 1 kali 2 kali, ya itu masih dimaklum, ya. Dan harus yang menjaga muruah. Makanya termasuk kalau di di sini, ya, termasuk adil, ya. Amma kasful aurat maharamun, gitu kan. La mura'ata kaman yamshi fisuk maksyifatar ra'si. Bahkan kalau di sini saklak, Pak. Kalau di sini fala yuqbalu syahadatun wala mura'ata lahu. Jangan diterima kesaksian, atau di sini menjadi qasim orang yang tidak menjaga muruah, harga diri dan martabat. Seperti apa? Kaman yamsi fisuk maksyifatar ra'si. Seperti orang yang berjalan di tengah-tengah keramaian tidak memakai peci. Itu termasuk, Pak. Kalau di sini, ya. Tapi kan kategori peci itu ada di Yaman, di Arab pun ada orang tidak memakai peci, tetap, ya, martabatnya itu kan beda-beda, ya, masalah peci. Tapi kalau umpama di kebiasaan bahwa yang tidak memakai peci ahli fasik, yang memakai peci ini adil, ya tadi dibutuhkan. Kalau di sini, ya, kalau di sini keterangan ini kan tadi orang yang muruah itu mahkota, kepala. Kalau orang yang jalan-jalan kemana-mana tidak pakai peci, itu kalau menurut di sini pala tukbalu syahadat, jangan dijadikan saksi. Makanya di pernikahan itu kalau yang saklak pakai ini, yang saklak pakai hukum saksi itu harus yang adil. Minimal tanda adil itu orang pakai peci. Sehingga ketika menikahkan, ya, menikahkan, ini saksinya mana? Oh, saksinya ini. Pakai baju tangan pendek terus nggak pakai peci, nggak jadi nikah.
Saya nggak berani nikahin. Penghulu seperti itu. Nggak berani saya nikahin kalau saksinya seperti ini. Karena saya tanggung jawab gitu kan. Nggak berani. Saksinya ganti. Siapa yang pakai peci? Itu ada RT pakai peci. Udah RT pakai peci. Jadi yang pakai peci. Gitu. Yang pakai peci. Itu yang sakleknya gitu kan. Nggak mau. Karena apa? Dia berkeyakinan, dia merasa bahwa yang tidak pakai peci itu tidak adil. Tidak sah dijadikan saksi. Kalau yang saklek ya. Yang saklek. Kan masing-masing pendapat ada. Saking sakleknya atau saking hati-hatinya saya nggak mau karena bukan adil dan tidak sah. Saksi itu bukan orang adil. Tanda orang adil itu salah satunya orang yang tidak melepaskan peci gitu kan. Apalagi di sini kan ketika ramai ini ngebesan dan sebagainya, maka yang jadi saksi tuh yang pakai peci. Nggak mau kalau saksinya ini. Nah itu yang saklek ya. Yang kedua ada yang boleh pakai peci, nggak pakai peci. Tapi ini KUA sengaja. KUA ini bawa peci 3. 1 untuk wali dipakein, 2 untuk saksi. Jadi KUA ini bawa, staf KUA bawa di tasnya itu bawa peci 3 selain yang dipakai. Sehingga ketika wali yang mau nikahkan walinya ini nggak pakai peci, ini pakai peci walaupun logor, biasa pakai nomor 6, ada nomor 10, udah pakai gitu kan. Ini saking ininya tadi ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi dibawain sengaja gitu kan, sengaja sama seperti di KUA. Di KUA disediain peci. Kan kadang-kadang ada nikah di kantor gitu, tidak ada. Ini untuk menjaga di tahap yang kedua. Kalau tahap yang pertama nggak mau, harus diganti saksi bukan yang ini karena udah ketahuan nggak pakai peci, jangan saksi. Maka saksi itu harus yang lain, narik lagi. Ada ustadz jadi saksi gitu kan. Pak RT jadi saksi. Yang ini nggak jadi karena udah ketahuan dia nggak pakai peci. Itu yang saklek ya. Yang kedua tadi masih ada toleran, ya, toleran. Yang penting udah pakai peci, dia lupa pakai peci. Sebetulnya dia pakai peci, kebetulan di sini nggak pakai peci. Udah bawa nih, pakai, pakai, ya, ukuran 8 pecinya. Mau kepalanya ukuran 10, cuma nengtet di atas, nggak jadi masalah. Ya, itu. Saking ininya ya. Tapi kalau di Bekasi ya, di Bekasi kan ini tetap yang pakai jas gak pakai peci saksinya atau walinya gitu kan tetap aja jalan itu kan tadi karena tahap adil itu kan variatif apalagi di peci karena di Arab pun ya atau di Yaman dan sebagainya orang-orang baik yang berpangkat ulama dan sebagainya kadang-kadang tidak pakai peci ya tergantung tadi ya kebiasaan di satu daerah yang disebut muru'ah itu seperti apa ya. Yang ke-7 syaratnya itu wal hisab, ahli ngitung. Yang membagi itu harus bisa ngitung. Kalau tidak bisa ngitung ya repot gitu kan. Kalau tidak bisa ngitung, yang ini 5 kilo, yang ini 3 kilo. Ah, ini dibagi 5 20 bagi 5 berapa? Ya udah bagi 5 itu 20 cuma masing-masing 3. Ah, itu kan repot yang nggak bisa ngitung. Jadi yang membagi harus bisa ngitung. Fa in taradha syarikani biman yuqsimu bainahum lam yaftaqir ila dzalika. Kalau yang mempunyai hak, yang mempunyai barang tadi masing-masing saling ridho, maka tidak dibutuhkan syarat-syarat tadi. Yang 7 itu tidak dibutuhkan, saya mah ridho ya, walaupun gak bisa ngitung ya, tapi dia adil udah ya, walaupun dia gak bisa ngitung, dia perkiraannya bagus, ya udah saya pasrah, saya nerima. Lah itu boleh. Walaupun umpama perempuan tadi kan 7 syarat ini kalau umpama dua-duanya berselisih kekeh gitu kan, 2 atau 3 orang kekeh, ini baru tadi yang membagikan ini harus punya 7 syarat tadi termasuk adil. Salah satu adil itu kan dia menjaga muru'ah, tidak terkena suapan, tidak terkena sogokan, benar-benar terjaga. Nah gitu. Walaupun dikasih suap tadi 1 juta 2 juta, dia tetap dengan pendiriannya menurut keadilan dia. Nah ini di bagian yang membagi. Sekarang di bagiannya. Nah bagian kan barang yang dibagi. Barang yang dibagi ada 3 kategori. 1 ya, barang berbentuk seperti tadi padi, biji-bijian, padi, kacang, gandum, timun, ya, jagung dan sebagainya. Kalau memang yang biasa ditimbang, timbang. Kalau yang biasa di letter,
Liter berapa liter gitu kan. Kalau yang biasa di meter gitu kan. Ya, barang-barangnya kalau yang biasa di meter ya, seperti kain dan sebagainya kan biasa di meter gitu kan. Udah masing-masing berapa meter nih ada kain ya. Ada 100 meter berarti bagi nih 50 meter ya. Kalau ada ditimbang berarti timbang berapa nih ya, masing-masing ini ada 9 kintal, masing-masing 3 kintal karena dibagi 3, yang berhaknya cuma 3 orang ya, 3 orang padi ya, biji-bijian tadi. Yang kedua, bagian kedua ini yang mempunyai harga seperti tanah ya, tanah nih yang diperebutkan, tanah yang dibagi tanah. Yang ketiga, tidak bisa dibagi dua, barang yang tidak bisa dibagi dua sedangkan diperebutkan oleh 2 orang. Bagaimana caranya? Kalau yang di sini yang pertama ya, yang pertama kalau yang di seperti biji-bijian ya, min hububin wa gira fatajazu alin sabu kailan fi mikyal, seperti di liter, ditimbang wa waznan fi mauzun, ditimbang kalau yang butuh mauzun, wa diraan di meter kalau umpama fi madru yang biasa di meter ya. Summa ba'da dzalika yuqra'u bainal insab liyatayana likulli nasibin min wahidun minasyuraka. Contoh ada 9 karung. Nah, kalau umpama pakai karung kacang tadi ya, pakai karung, atau ada 9 kintal ya, dibagi tadi 3 bagian, bagi 3 bagian. Ini kintalan pertama, 3 kintal pertama, ini 3 kintal kedua, ini 3 kintal ketiga. Kata si Qasim ya, Qasim menyiapkan undian itu bisa berbentuk seperti sekarang, nama ya, tulis di kertas, dimasukin ke sedotan yang sama persis panjangnya, sama persis warnanya ya. Lalu yang tahu atau yang ngocok-ngocok hanya si Qasim. Zaid, ambil ya, bagian mana milik kamu? Ngambil si Zaid. Oh, yang keluar ini 3 kintal pertama, berarti ini kamu bagiannya. Ambil Umar ya, oh ini 3 kintal kedua, nah, berarti ngambil yang ini. Nah, yang ketiga udah otomatis berarti bagiannya yang 3 kintal ketiga, diundi ya, diundi. Kenapa? Tadi emang miliknya gitu kan, nasibnya ya, diundi, baik dikocok tadi ataupun ngambil ya, ngambil masing-masing, ngambil satu undian ya, satu kocokan, atau umpama bentuknya kalau di sini dicontohkan kan dengan tanah ya, nama dimasukkan ke dalam tanah liat ya, dibulet-buletin sama besarnya sama ininya ya, nanti diaduk sehingga tidak tahu mana nih, sama persis tadi ya, sama persis diambil. Nah itu kalau bagian tadi yang kacang ya, padi. Kalau perebutan tadi ya, rebutan, derapnya 3 orang, dapatnya ini 3 kintal ya, yang mana nih? Karena karungnya kan beda-beda atau kintalannya beda-beda, karena tadi ada yang gabahnya banyak, ada yang banyak huutnya atau banyak yang kosongnya ya, banyak yang gabah yang kosong ya, itu kan nanti membedakan. Nah, ini udah nasibnya, miliknya milik yang itu. Nah itu berarti adil ya. Ini keadilan, yang membagi tadi adil. Jadi tidak memilih, enggak pilih yang paling ujung tuh, paling ujung, enggak bisa seperti itu, tidak. Jadi harus adil. Ada keadilan di Qasim. Yang kedua, nah di bagian tanah ya, bagian tanah, anausani al-qisma fi ta'dil, di keadilan. Kalau tadi kan di barang bagian pertama ya, sekarang di keadilan. Bisaham ya, bagian-bagian, wahal sabu bil qimah, yaitu yang mempunyai harga ka'ardin. Nah, ini kan kadang-kadang perebutan adil itu bukan dibagi dengan sama. Keadilan, ada adil, ada keadilan ya. Bil adalah, kalau keadilan tadi ya bukan dibagi dengan yang sama,
Tapi harus dibagi sesuai dengan keseimbangan. Ya, keseimbangan kalau di sini ya, yang kismah itu. Ada dua yang berselisih mengaku masing-masing punya hak dalam satu tanah. Contoh tanahnya ada 300 meter. Ya, contoh kecil dulu aja 300 meter. Kalau contoh besarnya bisa sampai 600 meter, ya, sampai 900 meter. Sedangkan tanah kan harganya beda-beda. Contoh yang pinggir jalan harganya 2 kali lipat daripada harga yang di dalam luar jalan. Tentu ketika rebutan, ya, anak laki-laki dari warisan orang tuanya sama, ini pingin saya yang paling depan, gitu kan. Ya karena harganya paling tinggi di depan. Kata yang kedua, walaupun saya yang muda tapi saya banyak merawat orang tua, saya juga ingin di depan. Nah, perebut nih. Ya. Nggak ada titik temu, pokoknya masing-masing ini udah bawa golok kalau nggak ini, gitu kan. Berantem nih, adik dan kakak, atau umpama teman dan teman membeli satu tempat dengan uang yang sama, ya, beli, akhirnya ternyata dapat nih tanah di pinggir jalan 600 meter, ya, yang ketika mau dibagi saya pingin yang depan, ya ini juga pingin yang depan, itu kan perselisihan. Jadi perselisihan bukan hanya warisan saja, tapi orang yang membeli tanah itu bareng, mengaku dua-duanya bareng, atau dikasih hibah itu bareng. Ada orang kaya ngasih nih, saya ngasih nih tanah ini untuk Ustadz Asep dan Ustadz Dodo, otomatis kan itu menjadi milik saya. Kata saya ingin yang di depan, kata Ustadz Dodo, saya juga ini yang di depan. Nah, ketika kejadiannya seperti itu bagaimana? Ini contohnya keadaan tanah itu bainahuma nisfaini, terbagi dua bagian. Wa yusawi thulutsal ardi mathalan li judatihi thulutsaiha, yang membandingi 1/3 dari tanah tersebut membandingi harga 2/3 dari harta tersebut. Contoh, tanahnya ada 600 meter, yang 200 meter mepet dengan jalan, ini harganya walaupun 200 meter, ini harganya 600 juta. Nah, terus yang 400 meter di belakang, kalau dijual sama harganya 600 juta. Karena jauh dengan jalan, terhalang. Yang dekat dengan jalan per meternya ini 3 juta. Kalau yang jauh dengan jalan per meternya cuma 1,5 juta. Maka cara pembagiannya tadi dibagi 1/3 dan 2/3. Tinggal dikocok tadi, siapa yang bagian di depan 1/3 dan siapa yang di belakang 2/3. Jadi bukan dibagi rata. Nah, kalau dibagi rata kan tadi enak yang di depan ketika kocokan itu. Jadi kocokan itu untuk membuat seadil-adilnya. Kalau umpama tadi tahapan harga, ya, tahapan harga itu kalau di depan, kalau umpama perebutan, ini kan yang dipermasalahkan kalau berebut, tidak ada titik temu, tidak ada titik terang. Tapi kalau ridho, ya nggak apa-apalah, saya mah di belakang juga, yang penting barokah. Yang di depan silahkan abang, yang di depan silahkan kamu adik, itu nggak jadi masalah. Ketika ini berebut, kan ada seperti itu. Ya, pokoknya saya nggak mau, kalau nggak dikasih saya bacok nih, gitu kan. Maka di situ tampil, ya, qasim itu yang membagi. Ada sesuai ketentuan. Ini bagaimana? Ya. Oh, ini harganya kalau yang depan ini kisaran sekian, kalau di dalam ini kisaran sekian, maka dibagi seadil-adilnya. Kalau contoh tadi 2 banding 1, kalau umpama bandingannya nggak terlalu banyak, contoh yang di depan ini harganya 5 juta, yang di dalam harganya 4 juta, ya tinggal dibagi supaya adil. Berarti yang 5 juta dia berapa meter, yang 4 juta berapa meter, sehingga qimah di harga itu menyeimbang atau seimbang harganya. Contoh yang ini 250 meter, yang ini yang harganya tinggi 200 meter, itu seperti itu. Itu baru keadilan. Jadi tampil qasim tadi, ya. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang dapat di jalan raya ya segitu, ya, nominal harganya tinggi tapi kualitas tanahnya ya sedikit. Yang di belakang juga meskipun dia lebih banyak, tapi kan kualitas tanahnya lebih rendah. Nah, itu baru keadilan. Ini jarang dipakai, Pak.
Ya karena kita udah ridho mulu gitu kan, dari ridho. Sebetulnya bisa itu dipakai. Jadi adil masing-masing, dalam keadilan itu tidak ada yang dirugikan. Cuma kocokan saja. Itu kan kocokan itu miliknya. Siapa yang miliknya di depan yang untuk usaha jualan, ruko dan sebagainya. Siapa yang miliknya di belakang untuk yang menjadi petani dan sebagainya, ya, menggolangkan tanah yang di belakang, ya, karena lebih luas tadi. Ya. Itu tinggal bagaimana menjalankannya. Ini kalau yang berbentuk himah. Cuma jarang terjadi. Rata-rata kan langsung udah bagi rata, ya, nasib yang di depan untung, di belakang dalam hati ngedumel, saya sama-sama. Nah, itu kan karena tadi yang dipakai bukan hukum Islam tapi hukum kebiasaan, ya, hukum kebiasaan. Tapi kalau ridho nggak jadi masalah, apapun kalau ridho nggak jadi masalah. Mau perempuan lebih banyak nggak jadi masalah kalau saling ridho, ya. Kecuali kalau hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, perempuan dan laki-laki. Perempuan itu satu bagian, laki-laki 2 bagian. Tapi kalau ridho, ya saya hibahkanlah bagian saya untuk perempuan, jadi dibagi rata. Tapi kenyataan bagi rata aslinya itu saya yang dari laki-laki menghibahkan kepada perempuan. Itu bagus, gak apa-apa. Tapi hukum Islam maksudnya harus dipakai dulu. Contoh, ya, ini contoh supaya gampang saja. Ada tanah 300 meter. Bagian laki-laki seharusnya 200 meter. Bagian perempuan itu 100 meter. Itu hukum paroid harus dipakai. Ya. Tapi karena si laki-laki ridho, nggak apa-apa yang 50 meter saya hibahkan untuk kamu adiknya. Otomatis bagian yang 200 dikasihkan 50 meter menjadi 150. Yang perempuan bagiannya 100 karena sudah mendapat hibah dari kakaknya atau adiknya 50 meter menjadi sama 150 meter. Tapi hukum harus dipakai. Hukum paroid harus dipakai, tidak boleh ditinggalkan. Setelah paroid dipakai, kesananya mau dikasihkan oleh si kakak yang laki-laki atau ada yang laki-laki, itu dijalankan. Hukum Allah tetap tidak boleh ditinggalkan, tapi untuk keharmonisan keluarga juga harus dipertahankan. Jangan sampai gara-gara warisan putus silaturahmi, ujung-ujungnya semuanya dua-duanya di neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang ketiga, kalau barangnya yang tidak bisa dibagi, ya. In kana fil qismah taqwimun lam yaqtasiru fihi ala aqalli min itsnain, ya. Kalau barang-barang yang tadi di 2 bagian bisa dibagi, ya, untuk 2 orang, kurang dari bisa dibagi minimal untuk 2 orang. Kalau dibagi kurang dari 2 orang, seperti mana? Bagian ketiga. Bagian ketiga, an-nau salis al-qismah birradi bi yakuna fi ihda janibail ardi al-mushtarak bi'rin aw syajarin. Yang tidak bisa dibagi 2. Seperti mana? Seperti sumur. Sumur kecil tidak bisa dibagi 2. Sumur yang kecil kalau dibagi 2 di tembok ember gak bakalan masuk, itu kan susah, ya. Atau seperti pohon, ya. Pohon nih, pohon gak bisa dibagi 2, ya, milik harus seseorang. Ini bagaimana caranya? Ya dihargakan. Sumur ini kalau dijual berapa duit? Ya, dihargakan. Oh, sumurnya 3 juta, nanti dikocok. 3 juta ini siapa yang harus membayar 1,5 juta dan siapa menjadi pemilik sumur, gitu. Kalau 2 orang berarti tadi, ya ini harganya 3 juta, ya udah dikocok. Siapa yang kebagian harus bayar, siapa yang kebagian dapat sumur, karena tadi harga 3 juta. Berarti yang mendapat sumur dia yang mendapatkan sumur, dia membayar 1,5 juta kepada orang yang tidak mendapatkan sumur. Kalau harga sumur tadi 3 juta. Kalau sumurnya 1 juta, ya berarti 500.000 keluarkan. Ya, pohon tadi, ini pohon harganya berapa nih? Ya, harga pohon ini pohon kurma yang produktif, pohon rambutan yang tiap tahun berbuah, ya ada hasilnya. Berapa pohon? Oh, pohon ini harganya 1 juta. Yang mendapatkan undian dapat pohon, berarti dia bayar sama yang tidak mendapatkan, ya separuh harga dari pohon tersebut. Ini di bagian yang tidak bisa dibagi. Wa idza da'a ahadu syarikani syarikahu ila qismatin maladharra fihi lazimal akhar ijabatuhu. Ketika salah satu dari yang berkongsi, yang kerjasama tadi mengaku kepada temannya terhadap bagian yang tidak menjadikan madarat, ya,
pada orang lain ijabatuhu itu dikabulkan. Ini babatian atau perbatasan ini ya. Ini milik saya ya, bagian ini ya. Seperti yang tidak menjadi madharat, apa pohon-pohon kecil atau apa, ya udah ya, itu diijabah, dikabulkan. Tentang hukum, wa idza kana mal muda bayyinatun sami'aha, ketika dua orang berselisih ya, berselisih datang kepada hakim yang mendakwa, dia mempunyai saksi atau mempunyai pernyataan, maka hakim ya, hakim yang memutus hukuman, ini kembali ke hakim bukan qasim ya, ini ke permasalahan hukum lagi ya. Selesai masalah qasim yang membagi, sekarang ke hakim. Ketika ada yang mendakwa bahwa ini tanah saya ya, bahwa ini tanah saya, merebut, kata ini juga tanah saya ya. Yang mendakwa ini punya bukti, punya saksi, sami'al hakim, maka dengarkan oleh hakim pernyataan saksi, mengeluarkan pernyataan saksi dan sebagainya. Wa hukmun lahu biha, tentang hukum urusan hakim. Itu kan hanya pernyataan saksi, dia membahas saksi bahwa ini tanah teman saya gitu kan. Tapi kembali yang memutuskan hukum adalah hakim. Siapa yang benar, siapa yang salah, hakim mempunyai keputusan. Wa ilam takun lahu bayinatun fal qaulu qaulul mudda alaih bi yaminihi. Kalau tidak ada saksi yang mendakwa ini tanah saya gitu kan, tanah saya, sebetulnya ini tanah saya, cuma dia aja yang menggarap gitu kan, yang menggarap dia, nggak ada saksi. Mana saksinya? Nggak ada, tapi ini tanah saya, mendakwa tuh. Maka disumpah oleh si hakim. Yang disumpah itu siapa? Qaulul mudda alaih bi yaminihi, yang disumpah itu yang didakwanya ya, yang didakwa, dakwa, sumpah ya, demi Allah bahwa ini tanah saya, demi Allah bahwa ini tanah saya, demi Allah bahwa ini tanah saya, kalau saya berbohong saya siap dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, itu kan. Kalau umpama yang didakwanya ini dia bersumpah, maka yang dibenarkan yang didakwa. Tapi kalau yang didakwa nggak berani sumpah, maka kembali lagi ke yang mendakwa, disumpah bahwa yang mendakwa, yang mengaku, berarti yang mengaku tanah itu, yang mendakwa, yang mengajukan gugatan, yang menggugat bahwa ini tanah saya, demi Allah bahwa ini tanah saya, demi Allah bahwa ini tanah saya, kalau saya salah atau kalau salah Allah saya berbohong, saya siap dilaknat oleh Allah dunia akhirat. Terus ya, demi Allah, sampai beberapa kali sesuai dengan ketentuan hakim tadi ya. Kalau yang digugatnya tidak mau, berarti balik lagi ke penggugat. Penggugat mau, berarti bisa diambil oleh penggugat. Karena yang digugat ini tidak semata-mata nggak berani demi Allah, kalau tidak ada keraguan. Iya, sebetulnya ini milik dia, cuma saya garap, itu kan. Ada keraguan, maka disumpah yang menggugat. Wa yastahiqu idza tadaya syai'an fi hadima fal qaulu qaulu saibul yadi. Ya, ketika ada dua orang mengaku satu barang, yang diterima yang mana? Contoh, ini HP saya, di tangan saya. Udah gitu ketika saya lagi lihat HP gini, ada orang, wah itu HP saya, gitu kan. Itu HP saya. Sebetulnya itu HP saya. Kata saya, demi Allah ini HP saya. Kata dia yang ngaku ini, ya Kang Ceong, ini HP saya. Dua-duanya mengaku. Maka yang diambil keputusan siapa? Ketika ada dua orang ya mengaku satu barang, maka yang diambil berhaknya sahibul yadi, qaulu sahibul yadi ya, biyaminihi, yang memegang barang ini dengan sumpahnya. Saya yang memegang, demi Allah ini barang saya, demi Allah ini HP saya. Kalau bukan HP saya, ya kalau HP dia saya siap dilaknat. Jadi urusannya tadi tentang laknat-laknatan, tentang sumpah-sumpahan ya. Dan itu kalau udah disumpah di hadapan hakim, di hadapan semua orang, yang berbohong akan celaka. Ya mungkin kalau yang berbohong ini HP Kang Acep ya, Kang Ceong ya, saya ngaku ini bisa saja saya yang kena laknat, belum 10 hari udah meninggal dunia, itu kan.
resiko ingkar janji di dalam penghakiman, sakral kan, beda dengan sekarang ya. Aman-aman saja kalau sekarang, kalau itu kan sakral. Demi Allah ya udah 10 hari 1 bulan itu pasti celaka yang berbohong ya. Pasti celaka. Wa in kana mata khalafa wa jala bainahuma wa man halafa ala fil syai'in. Sekarang bagaimana kalau umpama ada 2 barang, 2 benda mengaku masing-masing barang tersebut miliknya. Contoh, ada padi 5 karung. Derep nih yang derep. Udah gitu yang 3 karung di saya, yang 2 karung di Kang Ceong. Nah, masing-masing ngaku, kata Kang Ceong, itu yang sebetulnya yang di Ustaz Asep ini punya saya. Jadi 5 karung milik saya. Saya mengaku sebetulnya yang di Kang Ceong yang 2 karung juga milik saya. Dua-duanya ngaku. Ya, dua-duanya ngaku. Di saya ada 3 karung, di Kang Ceong 2 karung. Tapi saya mengaku semuanya milik saya. Kang Ceong ngaku semuanya milik dia. Maka disumpah masing-masing. Kalau dua-duanya sumpah, ya, benar sumpahnya mau, Kang Ceong demi Allah bahwa semuanya ini milik saya. Saya juga berani sumpah bahwa semuanya yang 5 ini milik saya. Ya, demi Allah, maka diputus hukuman masing-masing memperoleh sesuai yang ada di tangannya. Ya. Yang di saya 3 berarti milik saya 3. Yang di Kang Ceong 2 ya 2 tadi. Ya. Itu putus hukuman kalau barangnya ada di dua orang. Kalau barangnya di saya semua, saya sumpah, Kang Ceong sumpah, ya berarti ini milik saya karena barangnya ada di saya. Tapi kalau barangnya ada di 2 orang, maka sesuai dengan kepemilikan tadi. Di saya lebih banyak 3 karung, ya udah 3 karung milik saya. Kang Ceong 2 karung, ya 2 karung itu. Waman halafa ala fili nafsihi halafa alal batti wal qatti. Waman halafa ala fili ghairihi fa in kana itsbatan halafa alal batti wal qatti. Kalau umpama seseorang bersumpah terhadap dirinya, demi Allah ini milik saya, itu sebetulnya penetapan, pengakuan, ya. Pengakuan, dan ini pemutus hukuman gitu. Bahwa ini milik saya, itu hukuman udah pasti, ini berarti milik saya ketika sumpah tadi. Ya, dengan sumpah. Atau umpama bersumpah terhadap ala fi'li ghairihi fa in kana itsbatan halafa alal bat. Sumpah si saksi, ini saksi sumpah itu milik dia, itu sama, itu menjadi hukum, ya, menjadi hukum tadi alal bati, penetapan, ya, penetapan. Kalau sumpah untuk orang lain, kalau sumpahnya isbat. Wa in kana manfiyan atau nafian hulifa ala nafil ilmi. Kalau sumpahnya kalau umpama barang nafi, ketidaktahuan, maka disumpah dengan ketidaktahuan tadi. Ya, ini benar enggak miliknya Kang Ustaz Asep? Demi Allah saya tidak tahu, gitu kan. Itu kalau umpama tidak tahu si saksi tadi, maka bersumpah ketidaktahuan, ya, nafil ilmi. Ya. Yang selanjutnya tentang saksi tadi, ya, sudah dibahas, ya. Harus saksi itu yang menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi talak, saksi jual beli, saksi dan lain sebagainya, ya, waris dan sebagainya. Ini harus ada 5 hal: Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil, ya. Itu makanya tadi yang adil itu yang ke-5, itu tahapan adil yang apik, ya, sampai tadi nggak pakai peci pun nggak boleh jadi saksi, ya. Harusnya memang benar minimal kalau keluarga, ya, keluarga. Saya sering di ibu-ibu, tolong kalau nikahin anaknya usahakan yang jadi saksi itu pakai peci, usahakan. Dan kalau bisa cari yang paling soleh di keluarga. Kalau nggak ada yang soleh, anaknya betekul semua, cari ustad yang jadi saksi. Jangan, kadang-kadang saya miris, Pak, bener, saksinya mana? Ini pakai anting gitu kan, tato, astagfirullahaladzim, ini nggak ada lagi kita. Ini nggak ada lagi saksinya, gitu kan, saksinya. Kadang-kadang gitu, Pak. Ini nggak hati-hati, ya. Mau saklek ada lagi enggak? Kadang-kadang saya ketika ini emang nggak bisa, Ustaz. Saya pura-pura nyari yang susah aja. KTP mana? Oh, KTP lupa. Ganti. Nah, gitu. KTP ada, nggak bisa gitu kan? KTP ada. Lupa di kantong, ganti. Padahal untuk mengganti ini yang tadi itu, ya. Padahal kan kesolehan itu bukan ditingkat dengan tato dan sebagainya, walaupun tato yang soleh kan. Tadi kembali lagi tadi di muruah tadi, kan ada muruah. Ya minimal kalau ada tatonya, kalau pakai batik kan nggak kelihatan tatonya, gitu kan.
Ini mah udah ada tatonya di sini, nggak pakai batik panjang ya, kelihatan ya tatonya udah pakai tangan pendek segini gitu kan. Tapi kan tadi masalah adil dan soleh tidak dihitung dengan tato dan sebagainya ya. Ya, pakai peci ya minimal tadi menjaga muruah, menjaga harga diri dan martabat. Ya walaupun umpama dulunya dia preman, ketika sudah insaf udah baik Pak. Gitu kan. Dulunya preman udah biarin, apalagi jadi premannya di Pasar Kemis, Pasar Bo gitu kan, atau di Banten atau umpama di Lampung dan sebagainya. Di sini orang nggak ada yang tahu, udah dia menjadi orang saleh. Dia menjadi adil mastur gitu kan. Adil mastur itu orang nggak tahu dia berbuat salah. Tapi kalau dia ini tahu penduduk asli bahwa dia suka mabuk dulunya, ya usahakan janganlah. Itu kan, usahakan jangan. Kalau ada pilihan yang lain yang belum pernah mabok gitu kan, yang belum pernah zina ya, yang belum pernah melakukan dosa-dosa besar, usahakan yang lain dulu, tokoh gitu kan. Tokoh kalau yang menjadi saksi nikah, saya sering itu, usahakan jangan mentang-mentang pamannya ya pakaiannya pakai kaos gitu kan, pakai kaos gak pakai peci, itu kan kayak tidak menghargai akad yang sakral ya. Bukan tidak boleh tadi ya, boleh karena adil itu bukan dilihat dari pakaian dan peci, tapi kan minimal ada tanda. Nah, tandanya kan tadi mungkin adil itu ya tadi pakaian minimal pakai baju lah gitu kan, tidak pakai kaos, tidak menghargai. Ya minimal kalau nggak pakai peci rapih lah rambutnya dan sebagainya. Itu kan sebagai tanda orang adil. Jadi kelihatan sama orang itu adil. Tapi kalau udah tahapannya aja menyeramkan, pakai anting, tatonya sengaja diiniin, kan jadi kayak menampilkan ketidakadilan tadi itu. Mau usahakan kata saya kalau umpama ada pamannya dua, pamannya yang paling bener lah gitu. Kalau ada pamannya jadi saksi atau ada kakaknya yang jadi saksi, cari kakaknya di antara dua yang hobi pakai peci atau yang suka pakai peci atau yang kadang-kadang pakai peci. Jadi ketika acara dia pakai peci dulu, setelah nikahin lepas juga nggak apa-apa. Yang penting ketika acara dia jangan kelihatan buka peci. Ya, itu saya sering himbau ke masyarakat itu supaya benar-benar jadi pernikahan itu barokah ya. Karena bahaya Pak. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan khawatir di akhir zaman itu banyak pernikahan-pernikahan yang seperti sah tapi di dalamnya itu tidak sah, sehingga anak-anak yang lahir itu seperti anak halal yang padahal itu anak-anak haram. Itu kan naudzubillah tsumma naudzubillah, sampai mengeluarkan statement tadi. Kenapa? Karena bisa saja dalam pernikahan saksinya tidak sesuai dengan syariat Islam, atau umpama walinya atau ijab qabulnya. Karena banyak orang yang tidak tahu hukum tapi mengaku-ngaku tahu hukum. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bahkan kemarin saya sempat kaget juga, ada orang yang daftar nikah yang padahal ini baru 1 minggu dia baru diceraikan. Kan ada iddah Pak, ada iddah ya, alasannya karena sudah talak 3. Kalau talak 3 nggak ada iddah, nggak ada Pak. Tetap walaupun talak 3 iddah itu ada. Jadi baru jadi janda 1 minggu jangan diceraikan. Dulu di daerah-daerah kita juga ada, suaminya meninggal baru 100 hari, istrinya sudah nikah lagi. Itu kan tidak sah pernikahan. Karena iddah orang yang meninggal bukan 3 bulan 10 hari, bukan 100 hari, tapi 4 bulan 10 hari. Ini kan perlu disosialisasi ke masyarakat. Jadi hati-hati dalam pernikahan. Ini dikhawatirkan tadi ucapan guru saya atau ucapan kiai yang waro ini, dikhawatirkan akhir zaman itu seperti halal tapi padahal haram. Anak-anak yang dilahirkan anak-anak yang halal yang padahal semuanya hasil zina karena pernikahannya tidak sah. Tadi kalau dipaksakan, untung ada laporan dari Cibarusah, Ustaz, ada yang daftar ke KUA gitu kan. Ada. Adik-adik hati-hati. Itu baru jadi jandanya janda bodong itu kan. Janda bodong, status dimanipulasi. Itu naudzubillah Pak. Jadi udah nikah 3 tahun yang lalu, status diperawanin lagi, maksudnya di status desa. Itu kan membohongi data, naudzubillah. Kalau bohong data negara nggak jadi masalah, tapi kan agama nih yang dibohongin. Ternyata kenyataannya, saya tanya, gimana nih suaminya? Udah menceraikannya dari dulu apa enggak? Enggak Pak, dari dulu enggak menceraikan. Menceraikan itu baru minggu yang lalu. Rencana pernikahannya 2 minggu yang akan datang. Masih ada harapan. Mungkin dulu ini
perawan ting-ting, dalam arti belum kena perawannya. Kalau belum kena perawan kan nggak ada idah, gitu kan. Ditanya, lah namanya rumah tangga 3 tahun, masa nggak nyeblos satu kali acana? Sering saya, gitu kan, berhubungan. Oh berarti udah, idah itu sama dengan yang normal, berarti ya 3 kali sucian. Nggak mungkin 3 kali sucian itu selesai dalam jarak 1 bulan, ya, mustahil gitu 1 bulan. Makanya ini cancel pernikahan seperti itu, ya. Ya, ini yang bohongnya siapa? Ternyata kan keluarga yang membohong. Yang penting sah, Ustaz. Bukan sah, itu tidak sah, tidak bisa dipaksakan. Hal seperti itu jangan tergiur. Yang penting sah daripada zina. Itu lebih parah, Pak. Banyak kadang-kadang saya, ini Ustaz yang penting sah daripada zina. Kalau disahkan ini lebih-lebih jadi zina seumur hidup. Kalau sekarang kan belum diresmikan oleh amil, oleh ustadz atau oleh yang menikahkan, dia tetap walaupun zina sembunyi-sembunyi. Tapi kalau udah dinikahkan dengan pernikahan yang tidak sah, maka dia merasa saya udah nikah. Nah, ini khawatir, Pak. Maka jaga keluarga kita. Kalau ada tetangga yang jadi janda, tawarin dulu ke Ustadz Acep, Kang Ceong, Kang, gitu. Kang Ustadz Dodo, gitu. Jadi janda, ini jandanya janda resmi apa janda bodong, ini boleh nikah dengan siapa, gitu. Ini harus teliti, Pak, karena banyak orang yang menghalalkan segala cara. Yang penting halal, yang penting sah. Udah dibilangin gak bakalan sah, tetap aja bilang yang penting sah, Ustadz. Kadang-kadang gitu. Saya pernah dibujuk, Ustadz, berapa sih maunya? Masya Allah seperti itu. Berapa? Cincailah, gitu. Sampai digoda gitu. Kata saya, urusan duit saya nggak terlalu ini ya, urusan dunia itu, yang penting akhirat, gitu. Berapa sih biayanya? Urusan dunia, kata saya, yang penting selesai rapi, ya. Menurut agama, menurut negara, kalau saya bagian negara, ya urusan administrasi dan sebagainya itu milik. Ngasih gede itu milik saya, nasi kecil tega bapak sama saya. Gitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, jaga keluarga kita, ya, dari hal-hal yang tidak terpuji, ya, apalagi urusan agama. Kalau ada yang meragukan, maka tanyakan kepada ahli-ahli agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.